Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bima Putra Aditya. Nomor induk mahasiswa 642254142, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kramat 98. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada pertemuan ke-13 kali ini, saya tidak akan menjelaskan materi seperti pertemuan sebelumnya. Namun, saya akan membacakan jawaban saya mengenai 5 soal tentang materi dana pensiun. Soal pertama, saya diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan mengenai program-program yang ada pada perusahaan dana pensiun. Di sini, saya menjawab ada 3 jenis program. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plans. Merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Lalu kedua ada program pensiun manfaat pasti atau Defined Benefit Plans. Merupakan program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga, ada program pensiun berdasarkan keuntungan. Merupakan program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Sekarang ke soal nomor 2. Di sini saya diminta untuk menjelaskan dari mana iuran pensiun dan bagaimana cara penghitungannya. Sekarang saya akan menjelaskan dari mana iuran pensiun. Yang pertama, dari iuran peserta saja, berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan. Kedua, dari iuran pemberi kerja saja, berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya. Yang ketiga, dari iuran pemberi kerja dan peserta. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 230 garing KMK.017 garing 1993 mengatur batas iuran maksimum sebagai berikut. Iuran peserta sama dengan 7,5% kali gaji dasar pensiun. Iuran pemberi kerja sama dengan 12,5% kali dasar gaji pensiun. Jumlah iuran sama dengan 20% kali gaji dasar pensiun. Pada soal nomor 3, saya diminta untuk menjelaskan mengenai asas pengelolaan dana pensiun. Yang pertama ada asas kebersamaan, kedua ada keadilan, ketiga ada kesederhanaan. Saya akan menjawab soal nomor 4. Di sini saya diminta untuk menyebutkan ciri-ciri lembaga gadai dan menyebutkan barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Usaha gadai memiliki ciri-ciri: pertama, terdapat barang-barang berharga yang dapat digadaikan. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali perum pegadaian dalam memberikan jumlah pinjaman tergantung dari berapa besar nilai barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan tersebut akan ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 dari nilai taksiran. Semakin besar taksiran, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Lalu ke jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian. Pertama ada barang-barang atau benda perhiasan. Kedua ada barang-barang berupa kendaraan. Tiga ada barang-barang elektronik. Keempat ada mesin. Lima ada barang-barang keperluan rumah tangga seperti tekstil, pakaian atau permadani. Lalu ada barang pecah belah. Soal terakhir, saya diminta untuk menyebutkan macam-macam investasi pada dana pensiun. Investasi dana pensiun, pertama deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, maksimal 100%. Kedua ada saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, kecuali opsi dan warrant, maksimal 100%. Ketiga, surat berharga pasar uang yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maksimal 100%. Keempat, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maksimal 20%. 5. Ada tanah dan bangunan
maksimal 15%. Demikian video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari materi dana pensiun. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa pada semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.